وحده لا شريك له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita mendengarkan dari Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, pembahasan yang penting dalam hidup ini, bagaimana kita menjaga pola hidup kita yang berhubungan dengan hal yang halal ataupun yang lain yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini amat penting sehingga menjadi di antara tonggak Thariqah Alawiyah yang disusun, ya, dicanangkan oleh Sayyidil Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Di antara 5 tonggak tersebut al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Benar-benar menjaga, sehingga orang-orang yang bisa menjaga hal ini, menjaga perutnya, ya, menjaga apa yang masuk ke dalam kehidupannya, hanya yang halal. Tadi Nabi bilang, pasti dia bakal berbuat yang baik. Suka apa enggak suka, sadar apa enggak sadar, pasti perbuatannya baik. Ini pelajaran besar buat kita. Kita mungkin harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana perbuatan kita? Karena dalam konteks hadis tersebut kita takut kalau sampai ada hal-hal yang tidak disukai Allah yang ada di diri kita ataupun di lingkungan kita. Mereka, orang-orang yang menjaga dengan baik, inilah orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segala hal, kalau ditanya di masa demi masa, orang-orang semacam ini, pasti mereka orang terbaik di masa tersebut. Saya teringat ada perjalanan satu orang Maghribi. Dia berpetualang masuk ke Hadramaut, ke kota Tarim. Di zamannya Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Terus dia tulis perjalanan dia. Kalimat yang indah dari satu buku tersebut, ada satu kalimat. Orang ini tulis, kata ini orang, itu orang-orang di Tarim, lebih mirip dengan malaikat dibanding mirip dengan orang. Para salaf bilang, menjawab omongan tersebut. Harusnya, ini omongan cakep, baik. Harusnya dia tulis bukan kayak begitu. Harusnya dia tulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat enggak punya nafsu. Malaikat ngerjain tepat apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini manusia. Ketika mereka bisa menjaga kehidupannya, menjaga hal yang halal saja yang masuk ke dalam kehidupan dia, keberhasilan prima yang mereka dapatkan, bahkan mereka pun lebih dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang-orang yang demikianlah, kota tersebut akhirnya menjadi kota yang diidam-idamkan siapapun. Tadi kita dengar Sayyidina Syawaf nulis qasidah, dia bilang minhum tarimil ghanna tadhi binuril asna. Dengan orang-orang semacam ini, kota tersebut begitu terang benderang, menjadi dimuliakan oleh Allah. Bahkan dia bilang, kayaknya ini kota nih mahi minad dunyal bus. Ini bukan dunia kayaknya, bal min jinanil firdaus, tapi potongan sorga firdausnya Allah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Raudhah ja'alhal quddus fiha jalalatillah. Kenapa bisa begitu? Sebab kalau kita masuk ke kota tersebut, kita akan melihat keagungan Allah benar-benar tampak di kota itu. Bahkan dikatakan,
Syawari' Tarim, Syekh man laluh Syekh. Itu jalanan di kota Tarim, guru bagi orang yang nggak punya guru. Dulu waktu kita di sana ada satu orang Suria. Mungkin Habib Syafiq ingat orang tersebut. Udah agak sepuh. Ketika diminta berbicara oleh Habib Umar satu waktu, dia bilang, saya bingung dengan kalimat ini. Jalan-jalan di kota Tarim itu guru bagi orang yang nggak punya guru. Apa maksudnya? Dia bilang, tadi siang saya lagi jalan. Kebetulan terik, panas sekali. Akhirnya saya datang, di sana tuh banyak tempat minum. Ya, kayak kita kulkas deh, tinggal pencet keluar air dingin. Begitu. Saya ketika minum karena terburu-buru, akhirnya minum sambil berdiri. Subhanallah, ada anak kecil jauh teriak sama saya. Dia bilang, ya Syekh, nggak malu dengan usia, minum masih berdiri, nggak duduk. Dengar kayak begitu, saya teringat kalimat ini benar. Bahwa jalanan kota Tarim guru bagi orang yang nggak punya guru di tempat tersebut. Hal yang semacam ini bukan khusus untuk kota itu aja. Bahkan kampung kita juga bisa kita bikin begitu. Sebelum kampung kita, rumah kita bisa bikin kayak begitu. Dengan apa? Dengan kita mulai memperbaiki diri kita. Nggak usah kita lihat orang. Ya, Nabi udah pesan zaman kayak begini nih, ujung-ujungnya itu kata Nabi, alaikum bi khawaisati nafsik. Urusin diri sama orang terdekat kita aja. Mau ngurusin orang susah zaman sekarang. Jangan bermimpi kita mau merubah hal-hal yang besar kalau kita nggak bisa merubah hal-hal yang kecil. Keberhasilan di luar adalah keberhasilan kita di dalam. Mari kita benahi diri kita dulu. Banyak orang seringan nunjuk. Padahal ketika dia nunjuk, telunjuknya ke sono, ini 4 jarinya ke dia. Mari kita benahi. Mudah-mudahan kita semua nih kalau ditanya mau ke Tarim, jadi idola banget tuh. Kenapa nggak kita bikin rumah kita kayak Tarim? Berapa banyak masjid di Indonesia nih, kayak masjid di mana di Bogor tuh ditulis masjid ini Qit'ah min Tarim, potongan dari kota Tarim. Coba dong bikin rumah kita biar jadi potongan dari kota Tarim tersebut. Pasti orang yang liwat rumah kita aja, liwat doang, akan mencium wangian surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat majelis yang kita hadiri ini, setiap saat kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita pantas untuk mendapatkan senyumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.